Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami. Di sini kami ingin menjelaskan tentang kajian perencanaan penerapan SIAK dan aplikasi Edakduk dalam rangka pembangunan dan pelayanan kependudukan di Dinas Dukcapil Kabupaten Pesawaran berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2015. Di sini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andus Florianus Aser MSI yang telah membimbing kami dalam membuat kajian ini. Langsung saja kita mulai podcastnya ya. Oh iya San, kamu kan mau membahas tentang perencanaan penerapan SIAK dan aplikasi Edakduk dalam rangka pembangunan pelayanan kependudukan. Ya, itu SIAK sama Edakduk itu apa sebenarnya? Kalau SIAK ini merupakan perpanjangan dari sistem administrasi kependudukan, di mana sistem informasi ini memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan. Instansi pelaksana SIAK adalah perangkat pemerintah kabupaten atau kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Nah, kemudian peraturan lain yang mengatur SIAK ini yaitu Permendagri Nomor 7 Tahun 2015 tentang pelayanan administrasi kependudukan daring yang selanjutnya disebut sebagai pelayanan Adminduk daring. Kemudian aplikasi Edakduk yang merupakan inovasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran, yaitu inovasi pelayanan publik yang diciptakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran yang bekerja sama dengan Dinas Kominfo Kabupaten Pesawaran. Aplikasi Edakduk ini hampir sama seperti SIAK, yaitu dia menggunakan perangkat aplikasi yang digunakan di handphone ataupun di komputer untuk mengakses pelayanan kependudukan. Namun pada prakteknya di Dinas Dukcapil Kabupaten Pesawaran hanya melayani pelayanan KTP dan kartu keluarga. Jadi kalau yang lain itu belum bisa? Belum bisa. Kayak akte kematian, kelahiran? Kalau untuk sementara ini belum bisa. Baru melayani kartu keluarga dan KTP. Jadi seperti itu ya teman-teman. Lalu keuntungannya apa saja yang dari aplikasi tersebut? Kalau keuntungan dari pengelolaan SIAK bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang menyediakan data dan informasi skala nasional dan daerah mengenai hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang akurat, lengkap, dan mutakhir dan mudah diakses. Nah, di SIAK ini dapat melayani pelayanan seperti KK, KTP, dan hampir semua pelayanan itu dilakukan di SIAK karena di SIAK itu merupakan data dari Kemendagri yang mengatur pengeluaran atau data kependudukan sehingga data tersebut menjadi satu center. Jadi tidak meminimalisir untuk terjadinya double data atau nick gitu. Kemudian untuk aplikasi Edakduk itu hampir sama seperti SIAK, namun dalam pelayanannya aplikasi Edakduk ini melakukan pelayanan dengan melalui handphone atau komputer untuk pelayanan KTP dan KK sehingga nanti masyarakat hanya perlu untuk tinggal di rumah dan jadi tinggal melakukan pelayanan di rumah langsung dari gadget gitu. Jadi kan kalau kita tahu secara daring seperti itu, masyarakat banyak yang belum tahu. Iya. Jadi cara Dinas Dukcapil Kabupaten Pesawaran melakukan sosialisasi agar masyarakat tahu itu seperti apa? Kalau dari Dinas Dukcapil ini upaya yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi. Nah, sosialisasi itu tidak hanya melakukan sosialisasi lewat handphone saja atau lewat Instagram, namun mereka masuk ke dalam kegiatan musrenbang atau musyawarah perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, kecamatan dan ataupun kabupaten sekalipun. Di sana mereka melakukan sosialisasi kepada masyarakat, terutama kepada pimpinan dari desa, kecamatan atau kabupaten untuk kembali meneruskan sosialisasi kepada masyarakatnya.
sehingga masyarakat bisa tahu mengenai progres dari aplikasi tersebut. Jadi secara langsung pemberitahuan. Iya, jadi secara langsung. Jadi biasanya kan dalam setiap aplikasi ada perencanaan dalam pembuatan. Jadi bagaimana tuh mekanisme perencanaannya? Untuk proses perencanaan dari aplikasi tersebut secara teori ada 4. Yang pertama itu melalui proses politik. Proses politik merupakan pemilihan langsung kepala daerah, yaitu bupati, yang menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik yang kemudian dijabarkan visi dan misi dalam RPJM. Kemudian nomor 2, melalui proses teknokratik. Perencanaan yang dilakukan oleh perencana profesional atau lembaga unit organisasi penduduk Dukcapil secara fungsional melakukan perencanaan khususnya dalam pemantapan peran, fungsi dan kompetensi dari aplikasi yang direncanakan oleh lembaga tersebut. Kemudian proses partisipatif. Proses partisipatif yaitu perencanaan yang melibatkan masyarakat atau stakeholder untuk melaksanakan suatu partisipasi guna mencapai kemajuan dari aplikasi tersebut. Tadi disebutkan yaitu contohnya adalah pelaksanaan musrenbang. Yang terakhir yaitu proses bottom up dan top down, yaitu proses yang prosesnya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas dalam hierarki pemerintahan. Untuk mekanismenya secara umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melaksanakan perencanaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Nah, di situ mereka melakukan perencanaan anggaran daerah secara keseluruhan mencakup penyusunan kebijakan umum APBD sampai dengan disusunnya rancangan APBD, terdiri dari tahapan-tahapan perencanaan anggaran daerah sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 serta Undang-Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004. Berikutnya untuk jadwal proses penyusunan anggaran di Dinas Dukcapil Kabupaten Pesawaran disusun oleh tim penyusun anggaran dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007. Lalu untuk proses penganggaran dari Dinas Dukcapil itu ada di gambar ini. Nah, berikutnya untuk anggaran secara keseluruhan untuk program sistem informasi SIAK itu sebesar 1.384.685.000 rupiah yang digunakan untuk berbagai kegiatan untuk pengembangan dari aplikasi SIAK tersebut. Menurut kegiatan PL kemarin yang saya lakukan di pemerintah kabupaten, di situ disebutkan bahwasannya ada beberapa kegiatan yang digunakan pemerintah Pemkab Pesawaran khususnya Dukcapil untuk melakukan kegiatan ini. Contohnya adalah kegiatan pelatihan tenaga pengelola SIAK, pengelolaan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan, kegiatan penyediaan informasi, kegiatan peningkatan pelaksanaan SIAK terpadu, kegiatan pemeliharaan jaringan SIAK, kegiatan monitoring, kegiatan lain indeks kepuasan masyarakat, kegiatan peningkatan kerjasama dan inovasi pelayanan. Dan di situ mereka melakukan kegiatan membutuhkan suatu anggaran. Jadi kegiatannya banyak nih, secara terstruktur memang. Jadi dalam pembuatan aplikasi tersebut teori apa yang digunakan? Untuk teori itu ada 2, yaitu teori perencanaan strategis yang merupakan teori arahan mengenai yang ingin dicapai oleh masa depan dari aplikasi tersebut dengan berbagai pertimbangan. Contohnya aja antisipasi terhadap masa depan aplikasi tersebut, evaluasi diri, perumusan tujuan bersama melalui konsensus, alokasi sumber daya, pemantapan tolak banding yang berupa rumusan. Kemudian teori top down dari atas ke bawah dan teori bottom up yang dari bawah ke atas. Itu teori yang merupakan kegiatan partisipasi dari masyarakat ataupun dari Dukcapil yang ingin menerima masukan dari masyarakat ataupun dari Dukcapil ingin menyampaikan kepada masyarakat begitu. Jadi kan telah diketahui ini. Kemudian apa sih permasalahan dalam penganggaran pelayanan aplikasi tersebut? Untuk permasalahannya, untuk aplikasi SIAK biasanya adalah mungkin kurangnya SDM, sarana dan prasarana
yang masih terbatas, sedangkan jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Pesawaran itu banyak sekali. Nah, kemudian untuk belangko dokumen juga yang disediakan oleh pemerintah juga sangat masih terbatas sekali, sehingga masyarakat masih susah untuk melakukan pelayanan secara mandiri begitu. Kemudian untuk pencetakan juga sebenarnya udah aman, cuman belangko ini yang menjadi masalah karena masih terbatas sekali, sehingga masyarakat jadi harus menunggu lama dalam menunggu dokumen itu terjadi. Kemudian untuk aplikasi Edakduk, permasalahannya mungkin dari wilayah Kabupaten Pesawaran itu kan banyak pegunungan, sehingga masih banyak wilayah-wilayah yang jauh dari sinyal atau tower-tower, sehingga jaringan itu susah untuk melaksanakan kegiatan pelayanan lewat Edakduk ini. Kemudian untuk permasalahan dari perencanaan dan penganggaran dari aplikasi ini adalah mungkin benturan dari regulasi dan kerancuan penerapan asas dekonsentrasi atau tugas pembantuan. Penyelenggaraan wewenang administrasi kependudukan menganut dua asas, yakni tugas pembantuan untuk kabupaten kota dan dekonsentrasi untuk provinsi. Sehingga untuk melakukan suatu inovasi mungkin masih terjadi benturan regulasi, sehingga masih terbatas. Artinya dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, posisi Kementerian Teknis Sektoral menjadi steering atau pengarah dengan memberikan aturan ketat terhadap semua urusan administrasi kependudukan, sehingga untuk kegiatan kependudukan dari Dinas Dukcapil ini masih terbatas, sehingga susah untuk melakukan inovasi-inovasi yang lebih karena terhalang dari regulasi dari pusat. Kemudian kerancuan dalam penerapan asas dekonsentrasi tampak di lapangan di Dukcapil Kabupaten tidak dukung oleh penganggaran yang memadai, sehingga anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah pusat itu sangatlah terbatas, sehingga pemerintah kabupaten kesulitan untuk melaksanakan kegiatan kewenangan yang dilimpahkan, padahal anggaran yang merupakan instrumen penting pengembangan kapabilitas dan efektivitas daerah itu seharusnya memadai gitu, jadi terbatas. Jadi masalahnya ada di anggaran sama benturan regulasi. Ya, regulasi. Kemudian kalau solusi dari permasalahan tersebut itu apa? Untuk solusi dari permasalahan ini yaitu yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pesawaran, khususnya dari Dukcapil, yaitu untuk pelaksanaan sistem aplikasi SIAK atau SIAK ini kan biasanya kan dari pusat ya. Yeah. Namun dari Dukcapil ini juga memberikan suatu solusi kepada pemerintah pusat, khususnya dari Kemendagri bagian kependudukan, untuk melakukan keefektifan dari aplikasi ini, yaitu melakukan program antara lain. Yang pertama dari infrastrukturnya, yaitu untuk peningkatan dari kinerja aplikasi SIAK, karena kan aplikasi SIAK itu kan banyak kan yang akses, yaitu jadi sering terjadi kendala dalam pelaksanaan pelayanan melalui SIAK ini. Jadi dari solusinya yaitu untuk meningkatkan kinerja dari aplikasi tersebut. Kemudian untuk sumber daya manusia mungkin diperlukan untuk pelatihan yang lebih, karena sering terjadi adanya nik yang ganda, nik ganda, sehingga masyarakat juga untuk melakukan pelayanan lain yang menggunakan nik itu jadi terganggu karena nik ganda tersebut, sehingga diperlukan untuk pelatihan bagi pengguna SIAK. Berikutnya untuk aplikasi Edakduk mungkin perlunya kerjasama dengan dinas-dinas yang melakukan pengurusan terhadap sinyal-sinyal tersebut ya. Contohnya aja Kominfo yang bekerja sama dengan Telkom gitu. Jadi sinyalnya itu bisa meningkat lah untuk melaksanakan kegiatan pelayanan gitu. Untuk solusi dari kegiatan perencanaan, mungkin terjadinya benturan regulasi ini dapat dilakukan dengan langkah yang ditempuh, yaitu pemerintah pusat atau kementerian sejogjanya merangkul daerah berkolaborasi untuk berbagai beban, seperti menerima masukan di Dukcapil tentang fakta pekerjaan dan bersedia merelokasi dana alokasi khusus non fisik dan APBD guna meningkatkan
kinerja pelayanan administrasi kependudukan, sehingga pemerintah kabupaten atau kota juga harus kooperatif kepada pemerintah provinsi atau kementerian, begitu. Jadi saling sinergi gitu untuk menghadapi permasalahan distribusi atau urusan administrasi kependudukan dan kriteria pembagian urusan di mana kementerian mengerjakan tugas yang sama dengan tugas daerah. Langkah yang perlu ditempuh dengan merevisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Sekiranya pusat dapat membentuk local self government dan menyerahkan urusan pemerintahan khususnya yang berhubungan dengan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Begitu. Pemerintah pusat dapat menetapkan Mendagri sebagai komandan dan Mendagri memberi perintah kepada komisaris provinsi, kabupaten atau kota dan desa untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan dari pusat. Kemudian dengan model ini diharapkan pemerintah pusat kepada presiden. Dengan model ini diharapkan pemerintah pusat memiliki kendali penuh terhadap kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di daerah, sehingga pembagian urusan di lapangan menjadi adil, tumpang tindih, dan urusan lemahnya pengawasan tidak akan terjadi lagi. Jadi begitu semua permasalahan terjadi. Ya, jadi kesimpulannya secara perencanaan perencanaan dari aplikasi kependudukan di Kabupaten Pesawaran yang saat ini terdapat SIAK dan Edakduk itu sudah melalui peraturan yang berlaku, namun dalam pelaksanaannya masih terhambat dengan regulasi-regulasi yang ada, sehingga juga anggarannya, jadi anggarannya perlu ditingkatkan lagi, begitu. Mungkin sekian podcast dari kami. Mungkin kiranya kami maaf jika ada salah kata ataupun penyampaian materi dari materi yang kami sampaikan. Sekian podcast dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.